Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Senin. Waktunya kita review. Kali ini aku akan nge-review salah satu webtoon karya kreator Indonesia yang berjudul Unseen Beauty. Unseen Beauty sendiri itu bercerita tentang kisah Natali dan Ayodhya. Mereka itu kembar dengan sifat yang bertolak belakang dan mimpi yang berbeda. Namun, Natali terpaksa harus merelakan mimpinya ketika hal buruk menimpa Ayodhya yang bekerja sebagai model di agensi ternama. Natali yang tomboy memutuskan untuk terjun ke dalam industri modeling demi membalas perbuatan orang yang sudah menyakiti saudarinya. Webtoon ini biasanya terbit di hari Kamis. Dan juga webtoon ini udah dilihat sebanyak 5,5 juta, sama udah difavoritin sebanyak 186.444. Terus untuk rate-nya sendiri, webtoon ini ada di angka 9,77. Webtoon ini hasil kolaborasi dari dua kreator asal Indonesia, yaitu Benvenuto Event sama Get Up Production. Pertama, karena webtoon ini baru ada 2 season, terus satu seasonnya untuk season pertama dia itu udah beres, dia ada 28 episode. Jadi untuk teman-teman yang mau baca itu masih memungkinkan untuk mengikuti ke season 2, karena season pertamanya sendiri dia episodenya sedikit. Kedua, webtoon ini juga bercerita tentang dunia modeling. Jadi mungkin bagi para pembaca yang tidak mengetahui dunia modeling itu bisa mengetahui secara garis besarnya bagaimana dunia modeling itu bekerja. Tapi untuk kisahnya sendiri, di sini penulis itu sudah mendisklaimer bahwa cerita yang ada di webtoon ini itu semuanya fiksi. Dan ada beberapa adegan yang mungkin harus bisa ditanggapi bijak oleh para pembaca. Oh, dan juga selain tentang balas dendam, kalau dari yang aku pahami setelah baca beres season 1 itu ada pesan moralnya. Jadi intinya dia itu sebenarnya dia balas dendam, tapi secara tidak sadar juga dia mencari jati diri dia yang sesungguhnya gitu. Jadi mungkin nanti akan diceritakan juga bahwa apa yang dia jalani sekarang itu sebenarnya apa yang dia pengenkan dan yang dia pendam, karena selama ini dia itu mengalah sama saudara kembarnya. Bukan mengalah sih, karena saudara kembarnya itu lebih bersinar gitu. Itu sih, tapi nggak ada persaingan antara saudara kembar sejauh season 1, persaingan yang gimana-gimana gitu, karena yang satunya mode ngalah, yang satunya mode yang bersinar. Cuman nggak tahu nih nanti di season 2 nya alurnya akan dibawa ke arah mana, karena di akhir season 1 itu kayak udah ada masalah di antara mereka berdua gitu, si kembar ini. Cuman kan yang namanya saudara pasti mereka bisa menyelesaikan permasalahan mereka ya, harusnya. Tapi aku percaya sih penulisnya akan ngebawa alur ini semakin seru. Ketiga, karena ceritanya benar-benar ringan untuk kita yang benar-benar nggak paham tentang dunia modeling. Sama ini tuh termasuk ringan juga karena kasusnya kan balas dendam. Dan balas dendamnya sendiri itu tidak menggunakan kekerasan, tapi menggunakan bakat yang dimiliki si pemerannya. Jadi nggak ya adegan kekerasannya itu nggak banyak, lebih ke karya kita gitu ngebalasin dendamnya. Itu kalau aku baca dari season 1. Terus keempat, selain ceritanya yang ringan, untuk desain grafisnya juga, si gambar-gambarnya juga ini udah cukup bagus banget. Jadi nggak bikin kita ngebacanya itu sakit mata gitu. Jadi selain fokus sama ceritanya yang bagus, gambar-gambar yang dituangkan di webtoon ini juga udah termasuk bagus banget menurut aku, nggak kalah saing sama webtoon dari luar. Dan yang terakhir, kenapa aku rekomendasiin webtoon ini juga, karena kreatornya itu asal dari Indonesia. Jadi kita sebisa mungkin support karya Indonesia, karena ceritanya juga yang tadi disebutin itu dia ringan, nggak kalah saing gitu dari cerita-cerita yang
ada di webtoon yang kreatornya itu orang luar negeri. Karena sekarang webtoon udah banyak cerita-cerita yang terjemahan dari luar negeri, apalagi dari Korea. Banyak yang nyeritain tentang idol-idol. Nah, ini ada salah satu yang menceritakan dunia modeling, kreatornya itu dua-duanya dari Indonesia, jadi mereka kolaborasi. Jadi nggak ada salahnya kita bisa support. Malah ini termasuk yang bagus banget menurut aku. Cuman mungkin kalau teman-teman punya pendapat lain atau komentar lain tentang webtoon ini, bisa ditulis di kolom komentar. Untuk rate-nya sendiri dari aku ada di 9,5 untuk season 1-nya. Kalau untuk season 2-nya, karena masih jalan 4 episode, kita lihat sampai selesai kita rate berapa ya. Nanti kita review lagi kalau season 2-nya udah beres. Jadi kalau buat teman-teman yang mau baca dan ngikutin, masih keburu kok sekarang, karena masih sedikit episodenya. Sebelum nanti season-seasonnya udah banyak kayak webtoon yang lain gitu. Webtoon yang lain itu seasonnya udah banyak, takutnya kan males tuh ngikutin dari pertama. Nah, kalau ini karena seasonnya itu masih baru 2 dan season 2-nya juga baru mulai, gak ada salahnya kita baca. Nah, itu tadi apa-apa aja alasan aku ngerekomendasiin webtoon ini. Mungkin untuk gambaran teman-teman aku coba share untuk prolognya aja ya, karena kalau untuk episode 1 bisa langsung dibaca di webtoonnya. Ini linknya ada di kanan atas. Ini prolognya. Selamat membaca prolognya. Kalau prolognya kecepatan bisa di pause ya teman-teman. Oke, itu dia untuk review hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir ya teman-teman. Kita kembali lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.